Guys, Anda bersama saya Bang Bill, podcast Offside kali ini. Saya bersama salah seorang narasumber yang keren, tampil gagah berani dan punya kemampuan untuk melakukan perubahan demi negara kesatuan Republik Indonesia walaupun dalam skop Kota Manado. Apa kabar, Bang Is? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik. Di KPU udah berapa lama? Di KPU itu terhitung sejak 16 Oktober kemarin, itu tepat 4 tahun. 4 tahun, 16 Oktober yang belum lama ini ya, berarti 4 tahunnya persis di tahun 2018 ya. dilantik. Karena kita kan penambahan kan kemarin ya. Ah ya betul, pernah sama-sama saya coba dengan beliau untuk mencalonkan diri di KPU tapi nggak diterima, sayangnya beliaunya yang diterima. Ya kita sama-sama seleksi waktu itu. Oh sama-sama nggak diterima dulu, baru pas di penambahan kedua dia masuk, gue enggak, tapi gue dilantik di Bawaslu. Pas penambahan kedua kan Bang Bill ini juga kan masuk juga kan? Masuk juga gitu, yang saya heran gitu. Padahal saya sudah dilantik di Bawaslu itu. Penambahan kedua ada nama saya juga gitu. Dipanggil tapi tidak ikut. Tidak ikut. Padahal paling bagus saya jadi anggota KPU sekaligus jadi Bawaslu. Guys, saya di sini juga di ruangan ada teman-teman dari panitia pengawas kecamatan sekota Manado, khususnya di divisi hukum, pencegahan, parmas dan juga humas. Berikan tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang hadir. Sehat para pimpinan? Sehat ya? Oke, ada kopi, silahkan di kopi, silahkan di teh, silahkan di cemil gitu. Guys, lebih spesifik saya mau bicara dengan Bang Ismail ini soal, memang sih karena sama-sama penyelenggara pemilu, pastinya akan bicara soal tahapan, ya kan? Tapi kalau soal tahapan ini kan di mana-mana sudah banyak dibahas. Saya mau menggali dengan beliau ini hal-hal yang jauh lebih dalam dan kita akan kupas secara tajam, setajam permen ini. Oke. Kenapa akhirnya memilih penyelenggara pemilu? Menjadi penyelenggara pemilu sebenarnya bukan pilihan ya kemarin. Oke. Itu bentuk keterpaksaan sebenarnya. Terpaksa? Iya terpaksa. Hanya orang yang butuh sekali, kok malah terpaksa. Ya gimana? Jadi waktu itu kan beberapa teman yang dulunya aktif bersama-sama di organisasi. Itu ketika masuk tahapan seleksi itu ditelepon. Saya ditelepon. Lu nggak mau ikut seleksi? Seleksi apa? Seleksi KPU. Itu bagaimana sih caranya? Tapi sebelumnya memang belum pernah jadi penyelenggara apapun. Sebelumnya hanya sebagai pemantau saja. Pemantau. Waktu 2009 sempat jadi pemantau pada pemilihan presiden. Sama. 2009. Sama, orang dua sama. Aku nggak pernah jadi apa-apa. Kalau dari KPPS atau PPS itu belum pernah. Ya. Kalau di PPK. Sama. Jadi dari pemantau langsung ke komisioner Kota Manado. Keren. Berarti Tuhan sayang gitu. Tuhan itu hanya akan memilih orang-orang yang memang punya kualitas. Keren. Terus sebelum di penyelenggara itu apa maksudnya aktivitas? Ya, kalau sebelum di penyelenggara kemarin saya cukup aktif di beberapa lembaga penelitian, termasuk di beberapa lembaga penelitian nasional ya. Di Carta juga pernah, terus di bantu-bantu teman di CSIS juga pernah. Beberapa penelitian mereka di daerah juga sempat ikut terlibat. Lu lebih spesifik di penelitian gitu. Nah terus kecenderungan untuk menyukai kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemilu itu apakah nanti sudah menjadi komisioner atau pada saat memantau itu juga kritisisme itu sudah dibangun? Ya, pada saat tentunya beda ya. Mengkritisi pada saat sebelum menjadi penyelenggara dan setelah menjadi penyelenggara tentunya beda. Ada hal-hal yang tentunya sama dengan komentator bola itu kan paling enak sekali kalau marah-marah. Kenapa begini komen? Padahal kalau sudah dia bermain bola, kenapa nggak ditendang? Ya, kenapa nggak ada spekulasi-spekulasi yang biasanya dilakukan oleh pemain yang dipantau oleh orang lain, ada yang bagus, ada yang tidak. Kalau penyelenggara pemilu menurut ente apakah bisa kita berspekulasi? Kalau sebagai penyelenggara pemilu tentunya ada batasan-batasan yang perlu diatur ya. Nah, seperti beberapa pandangan atau pendapat di beberapa peneliti itu menjadi penyelenggara pemilu tentunya kita banyak hal-hal yang dipangkas dari kehidupan pribadi kita. Betul. Iya kan? Banyak hal-hal yang boleh spesifik apa? Selaku orang organisasi tentunya kita kan banyak berteman dengan politisi, banyak berteman dengan para aktivis kan. Nah, tentunya ketika menjadi penyelenggara pemilu, pertemanan ini kemudian harus dibatasi komunikasinya misalnya.
Nah, contohnya misalnya dalam dunia politik kita bernapas saja dicurigai, Pak. Betul. Ya, kan? Jangan kita berbicara, kita bernapas saja dicurigai. Betul. Atau misalnya pada saat kita pleno, terus kita batuk, nah ini pasti sudah masuk kode ini. Siapa yang dikode, ya kan? Dan nanti teman-teman Panwas Kecamatan yang masih baru ini, Anda akan berhadapan dengan situasi itu. Harus akui saja itu. Itu pasti. Nah, lu pernah dipanggil nggak sama seseorang untuk melakukan sesuatu yang unprotap atau unprosedur? Sudahlah, unprotap, unprosedur yang sifatnya taktis atau harus mau tidak mau itu urusan lain. Tapi ada hal yang justru ini berpotensi merugikan dan menguntungkan. Iya, saya sih kemarin pada saat pleno ya, itu sempat juga ditelepon kan, ya teman juga ditelepon. Terus dia tanya, saya masih bisa duduk nggak? Saya bilang, ya kurang tahu, tinggal tergantung suaranya. Iya, caleg juga 2019. Betul. Saya bisa duduk nggak? Tidak tahu, coba lihat saja suaranya nanti atau hasil plenonya seperti apa. Betul. Betul. Karena begini, di luaran sana teman-teman peserta pemilu itu memahami penyelenggara pemilu itu bisa diajak ngobrol. Kalau hanya ngobrol yang berkaitan dengan untuk hal-hal yang sifatnya positif dan juga kepentingan sosialisasi, is okay. Di luaran sana ini sedang ada bisik-bisikan, udah dekati ada Bawaslu dengan KPU-nya. Kalau apa yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan mereka punya posisi. Itu begitu, teman-teman. Nah, itu rayuan ke penyelenggara pemilu tinggi. Kalau kita tidak punya mental kuat, ya pasti bermasalah. Nah, strategi ente apa kemarin? Kalau strategi saya kemarin ketika diajak ketemuan, saya bilangnya ya, langsung saja ke kantor kan. Ketika pertemuan ya tentunya harus ada staf yang mendampingi. Nah, biar terkait dengan pembicaraan-pembicaraan tidak menyerempet ke hal-hal yang ya tentunya yang tidak kita inginkan kan. Dia bawa berapa kemarin? Dia bawa berapa lembar? Tidak bawa duit. Tidak bawa apa-apa. Dia cuma minta tolonglah dibantu. Saya bilang ya kalau bantu terkait suara itu tidak mungkin lah, ya kan. Tentunya teman-teman harus memahami bahwa penyelenggaraan pemilu saat ini itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ya kan. Kita sangat diawasi. Dia punya harapan besar loh bahwa temannya yang jadi komisioner KPU seharusnya membantu dia lah. Membantu sekarang udah bukan bicara soal jaga suara, tapi menyelamat itu pastikan dia duduk walaupun suaranya itu nggak pantas. Bagaimana pertemanan ente akhirnya dengan dia? Ya, tentunya terkait dengan pertemanan itu ya saya bisa menjelaskan kemarin kan bahwa terkait dengan suara itu tentunya ada yang mengawasi. Kita tidak bisa lagi teman-teman memiliki paradigma seperti yang lalu bahwa suara itu bisa dibeli, suara itu bisa digeser dari calon A ke calon B. Ini sudah tidak lagi. Karena sekarang ada diawasi sampai dengan 3 TPS oleh Panwas TPS. Baik, pengawas sampai dengan saksi-saksi juga gitu kan. Saksi-saksi. Nah, sekarang kalau seandainya ternyata aturan bahkan juga sistemnya tidak seketat sekarang. Kan lo punya jawaban, ini ada pengawasnya, ada ketat. Nah, sekarang kalau pengawasnya semua juga bisa diajak negosiasi, apa yang ente akan jawab? Oh tidak. Oh tidak. Karena memang di beberapa sebelumnya juga terkait dengan aktivitas di pemantau maupun penelitian kemarin, ada juga klien misalnya minta terkait suaranya itu harus di-upgrade misalnya, elektabilitasnya itu harus lebih tinggi dari kandidat lain. Ya kita profesional saja kemarin. Yang berkaitan dengan survei misalnya kan begitu kan, kadang-kadang survei itu tidak selamanya murni teman-teman semua. Survei kadang-kadang pesanan juga, tolong di-up dong supaya kelihatan kampanyenya lebih tinggi. Tapi di survei itu setahu saya, ini sesuai dengan pengalaman saya, kami di survei itu kami bisa salah, tapi kami dilarang untuk berbohong. Data-data yang disampaikan itu harus sesuai dengan hasil penelitian di lapangan. Iya kan? Entah kalau nantinya dia salah, yaitu kesalahannya secara metodologi. Tapi dia tidak bisa membohongi hasil dari penelitian itu. Contohnya misalnya pada saat Pilkada Jakarta kan, itu kan ada 2 survei kan. Ada survei yang memenangkan kandidat A, sementara survei sebagian besar survei itu memenangkan kandidat B misalnya. Nah, setelah diteliti hasil metodologinya, ternyata kesalahannya pada metodologi. Hasilnya sesuai. Jadi sebenarnya tidak salah ya. Tidak salah sebenarnya. Ini soal metode saja. Kalau soal perbedaan pemilu 2024 dengan 2019, apa yang ente lihat mencolok sekarang? Tentunya pada saat keserentakan ya. Kalau dulunya kan kita untuk pemilu dengan pilkada, khususnya di Kota Manado ya, itu kan ada selang waktu
1 tahun lebih kan. Betul. Pemilunya diadakan di April 2019, sementara pilkadanya diadakan di Desember 2020. Nah, tentunya terkait dengan kesiapan dari pemilu ke pilkada, terutama kami KPU, itu cukup lama ya. Kami diberikan waktu yang cukup lama untuk terkait dengan kesiapan. Tapi untuk 2024 ini waktunya cukup pendek. Bahkan ada tahapan yang sangat beririsan antara tahapan pemilu dan artinya proses pemilu belum selesai 100%, berpotensi pilkada udah mulai masuk kan gitu. Terus ente memahami Bawaslu itu gimana sih? Kan kebanyakan teman-teman komisioner itu sering ngeluh. Di KPU itu sering ngeluh keberadaan Bawaslu. Apa sebenarnya strategi ente sebagai komisioner KPU dan teman-teman di KPU Kota Manado terhadap keberadaan Bawaslu? Lihat nih, lo bisa lihat saya berdua, Ismail ini akrab di keseharian, termasuk di podcast ini. Tapi dia orang yang sering sakit kepala gara-gara surat rekomendasi dan juga perintah-perintah saya dalam tanda kutip untuk hati-hati dalam konteks pencegahan. Ini orang ini. Bagaimana teman-teman KPU memahami? Sebenarnya secara pribadi ya, secara pribadi maupun secara kelembagaan, terutama untuk Bawaslu Kota Manado, saya cukup apresiasi ya. Kalau dibandingkan diskusi dengan teman-teman di daerah lain, itu lebih ribet menghadapi Bawaslu daerah lain ketimbang Bawaslu Kota Manado, ya kan? Apa karena kami bisa diajak bernegosiasi kemudian melakukan sesuatu yang buruk? Jadi kalau dibandingkan ini perbandingan saya terkait dengan Bawaslu Kota Manado dengan dibandingkan yang daerah lain. Bawaslu Kota Manado itu lebih mengedepankan pencegahan. Ya kan? Setiap tahapan baru mulai itu sudah langsung ada diskusi baik secara formal maupun non formal. Termasuk surat-surat cinta itu bukan nanti penindakannya, tapi surat cinta itu sebelum terjadi, hey kami ingatin terus itu. Tapi nggak bikin sakit kepala ya buat teman-teman juga. Ya selama masih secara normatif ya tidak lah. Betul. Cuma memang ada beberapa kejadian kan kemarin di beberapa tahapan terkait dengan data kependudukan misalnya. Ya kan? Itu data yang itu kan. Ya secara kelembagaan kan baik Bawaslu maupun KPU kan mempunyai pemikiran masing-masing kan. Nah, makanya itu memang secara pribadi kami juga bagaimana ya? Betul. Di satu sisi kita sering ngopi bareng, sering bicara bareng, di sisi yang lain, secara tugas ya kita sistemnya harus hierarki. Betul. Jadi KPU itu kadang-kadang bukan mentafsirkan undang-undang atau peraturannya, tapi mereka secara hierarki mau tidak mau mengikuti arahan dari atas. Nah, sementara di kamar sebelah seperti kita di Bawaslu, ada juga instruksi-instruksi berbeda yang kadang-kadang terjadi benturan. Itu seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau terjadi benturan antara KPU dan Bawaslu, sebenarnya bukan soal personal komisioner, tapi memang ini kita mengikuti arahan-arahan dari pimpinan kan gitu. Sampai kapan posisi sebagai anggota KPU Manado? Kalau kita sih sampai AMJ-nya di bulan Juni gitu. Juni bulan tahun 2023. Oh, tinggal beberapa bulan lagi. Iya. Menyalon lagi. Tinggal dilihat gitu. Kenapa tinggal dilihat? Apa punya harapan atau masih melihat karena punya pengalaman buruk? Apa yang membuat sampai jawabannya tidak? Pertama terkait kebiasaannya. Saya itu biasanya cepat bosan dengan satu pekerjaan. Kenapa nggak berhenti habis dilantik langsung berhenti aja? Karena sampai sejauh ini sih tantangan menjadi penyelenggara sih masih bisa dilewati ya. Belum ada tantangan yang sampai puncaknya itu. Seperti apa ya? Misalnya dalam misalnya kalau seandainya pada satu posisi saya ditawari uang berapa, saya terima tidak. Iya. Artinya tantangan yang bisa bisa mempengaruhi secara integritas, secara sejarah teman-teman kenal saya seperti apa ya. Sampai sejauh ini saya belum dapat tantangan puncaknya sebagai penyelenggara. Masih hal-hal yang sifatnya normatif, tapi kalau hal-hal yang besar itu masih. Nah sekarang gini, perlu diingat di Kota Manado, komisioner KPU itu sebelum di periodenya Pak Is dan teman-teman itu ada yang di PAW, dipecat. Bahkan sudah 5 orang di PAW, tersisa 5 PAW yang lainnya, itu sudah habis 5 PAW-nya, tetap lagi yang PAW-nya justru di PAW lagi, dalam artian dipecat lagi, di DKPP lagi. Artinya saya mau bilang bahwa periode-periode sebelumnya tidak hanya di KPU, di Bawaslu pun memiliki konflik-konflik yang akhirnya membuat
penyelenggara pemilunya itu menjadi korban dan juga menjadi pelaku yang bermasalah dan akhirnya dipecat. Kenapa KPU Manado kali ini kok terkesan terlihat steril dan semuanya masih tetap bertahan? Apa strategi dengan teman-teman komisioner lain? Iya, pertama ya, terkait memang apa yang disampaikan Bang Bil tadi cukup benar juga. Kita waktu di penyelenggara, waktu diseleksi, itu sempat salah satu tim sel itu mengatakan, kamu siap tidak menjadi penyelenggara pemilu? Saya katakan ya, saya siap. Jadi, kamu tahu tidak terkait dengan sejarah komisioner di KPU Kota Manado itu pasti ada yang diberhentikan di tengah jalan atau ada yang di-PHW. Saya baru tahu pada saat ikut seleksi, Pak. Saya baru tahu saat ikut seleksi. Maka saya bilang, ya saya sudah ikut sampai sejauh ini ya, tentunya saya sudah siap dengan segala konsekuensi. Makanya pas setelah dilantik, itu kami berlima langsung kumpul kan di Jakarta waktu itu setelah pelantikan, teman bertiga juga hadir kan, ikut pelantikan. Kita langsung kumpul berlima. Kira-kira kiat-kiat apa yang tentunya harus kami siapkan agar supaya sejarah buruk masa lalu itu tidak terjadi lagi di KPU. Persoalannya bukan pada personil atau senior-senior kami yang dulunya dipecat dari KPU Kota Manado. Persoalannya ini adalah nama baik lembaga ya kan? Betul. Dilihat nama baik lembaga. Apakah orang-orang yang dipecat ini atau diberhentikan di tengah jalan ini, apakah mewakili dirinya sendiri atau mewakili lembaga ya kan? Tentunya masyarakat secara umum ya tidak mau pikir itu. Bahwa ini adalah KPU. Ketika mereka dihentikan bahwa KPU sudah melakukan kesalahan sangat besar. Sehingga itu tidak heran di pemilu 2019 kemarin banyak juga orang-orang yang masih menganggap bahwa KPU dan Bawaslu itu bisa diajak bernegosiasi, bahkan bisa dibayar lah, istilahnya kan seperti itu. Nah, makanya ketika ini kita coba evaluasi kan. Kita coba evaluasi kira-kira apa masalah terbesar kita. Masalah terbesar di KPU kemarin itu adalah kita kurangnya SDM. Kan? Kita kurangnya SDM, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, komunikasi antara komisioner dengan staf sekretariat itu juga sangat kurang. Sangat kurang. Makanya ketika kami dilantik, kami sudah bersepakat bahwa antara komisioner dan staf sekretariat itu harus berteman. Kita harus berteman. Tentunya ada hal-hal yang sebelumnya memang ada spasi ya antara sekretariat dengan saya kurang tahu ya. Tentunya kan bukan hanya di KPU ya. Saya tentunya meyakini di instansi manapun tentunya ada bos dan anak buah kan. Betul. Ada bos dan anak buah. Makanya ketika kami masuk, kami sudah bersepakat bahwa teman-teman di sekretariat ini harus kami ajak ngobrol. Bisa saja teman-teman atau senior-senior kita penyelenggara kemarin itu bisa saja ya dalam tanda kutip ya, itu mereka celaka itu diakibatkan oleh teman-teman sekretariat, bisa saja kan seperti itu. Termasuk ada orang yang masuk kena tangkap oleh KPK, banyak yang mengaku begitu, saya dibohongi apa semua kan gitu. Atau ya dari dirinya sendiri saja yang tidak profesional atau tidak berintegritas. Makanya ini kemudian kami coba komunikasikan dengan teman-teman sekretariat. Kalau ada orang yang mau buat celaka lembaga ini melalui teman-teman sekretariat, ya sampaikan ke kami komisioner. Begitupun teman-teman yang lain. Kalau ada yang mau buat celaka lembaga ini melalui teman-teman komisioner, kita diskusikan bersama-sama dengan teman-teman sekretariat agar supaya lembaga ini tetap terjaga. Karena persoalannya teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan, kalau alasannya karena misalnya Is tadi juga bilang nih, salah satu alasan yang kuat kenapa hari ini agak bagus posisi komisioner, karena memang mekanisme aturannya kita punya undang-undang pemilu tahun 2017 nomor berapa Bang Iban? Nomor 7 ya. Tahun 2017 serta mekanisme pengaturannya ini lebih ketat. Ibarat saya sering informasikan Bawaslu hari ini tuh kayak bukan Bawaslu ya, penyelenggaraan pemilu sekarang tuh wasitnya kayak wasit Piala Dunia. Kalau terjadi pelanggaran mungkin tidak dilihat wasit, tapi jangan lupa ada monitor. Dan wasit punya kewenangan untuk menghentikan Piala Dunia itu dalam pertandingan, untuk berhenti dulu, untuk melihat monitor. Ada jutaan orang nonton. Sama dengan mekanisme pemilu sekarang itu ada jutaan orang yang menyaksikan. Jadi kalau peserta dan juga panitianya melakukan tindakan yang bermasalah, pasti akan ketahuan. Bisa melakukan curang, bisa, tapi pasti akan ketahuan.
Namun ingat ya, ujung-ujungnya juga walaupun seketat apapun, tetap banyak juga di tahun 2019 kemarin teman-teman penyelenggara pemilu itu di DKPP, di PAW, ya kan? Bahkan di tingkatan KPU RI loh, ada yang kemudian dihentikan karena menerima perbuatan suap atau pelanggaran-pelanggaran yang secara kode etik itu bermasalah, bahkan dipidana. Nah, jadi menurut saya termasuk kita harus apresiasi ketika KPU Manado hari ini mampu, di mana ada mitos kursi panas, tapi mereka masih punya kemampuan untuk mempertahankan eksistensi diri. Oke, saya pikir ini cukup sebagai preambul. Saya butuh teman-teman memberikan feedback agar dinamika diskusi ini bisa berkembang. Saya persilakan di antara peserta, saya butuh 1 atau 2 orang saja yang barangkali ingin ikut memberikan semacam informasi atau apa tanggapan ke Pak Is dari diskusi kita. Silakan teman-teman, silakan. Oke, terima kasih Fandi dari Kecamatan Tuminting. Menarik pembicaraan di podcast kali ini, Bang Bil. Pengalaman yang dialami oleh Bang Is juga karena pergaulannya yang baik, sehingga saya tertarik dengan membatasi komunikasi. Saya juga orang bergaul, saya juga ada beberapa ataupun orang-orang dari misalnya partai A, B, C, D dan sebagainya. Ketika saya jadi penyelenggara pengawas pemilu, saya juga kayaknya harus belajar kepada Bang Is bagaimana mungkin kan tadi salah satu caranya yaitu mengajak ke kantor untuk bicara. Tapi kalau misalnya ketemu di satu tempat tidak sengaja dan hanya Bang Is sendiri, apa yang dilakukan? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya lebih condong ke tadi apa yang disampaikan oleh Wib dan Bung Is, titipan ketika survei. Titipan kita survei ini kan kita sudah tahu semua. Ada yang seperti survei A memenangkan ini. Apakah memang itu, kalau tadi Bang Is bilang itu karena metode. Tapi kalau menurut saya, metode sih metode. Tapi kan metode penilaian atau survei kan berbeda-beda tapi tetap begitu. Tapi biasanya ketika seumpamanya partai A ini sudah di atas, otomatis 4, 5 atau berapa survei harus seperti itu. Tapi ketika di lapangan hasil realnya terbalik dengan survei. Saya kira memang titipan atau memang sudah disetting, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, makasih Yo. Ada yang lain mau nambahkan? Mau ikut berpartisipasi, mau bertanya atau mau apa? Silakan Pak Romi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Romi Korompis dari Kecamatan Wadea. Sungguh menarik di pagi hari ini karena lewat podcast ini kita bisa melihat bahwa sesama penyelenggara bisa duduk bareng untuk mengkomunikasikan. Memang pimpinan atau Bang Ismail ini memang saya cukup kenal juga, Pim, dari posisi sebagai Kadif SDM di KPU Kota Manado. Nah, yang sangat menarik tadi Pak Is menyampaikan bahwa integritas memang sangat penting untuk hal sebagai penyelenggara. Nah, dari pengalaman saya memang ada juga yang seperti yang disampaikan oleh Tim Taufik tadi, bahwa terjadi PAW dari 5 orang kemudian 3. Nah, di situ memang saya melihat sebagai penyelenggara tapi agak ceroboh dengan hal-hal yang sangat urgent sekali. Seperti contoh yang kemarin memang yang terjadi case itu bahwa seorang ketua
membuka C1 di dalam ruangan. Nah, memang itu bisa saja terjadi dengan kekuasaan yang dimiliki oleh KPU. Tapi sekarang ini seperti yang disampaikan tadi kan, untuk hal pengawasan memang cukup ketat. Nah, yang saya mau tanya kepada Pak Is, bagaimana Pak Is, memang untuk saat ini memang KPU Kota Manado yang saya nilai itu solid, kompak. Makanya tidak terjadi hal-hal di luar daripada itu. Karena memang kayaknya kelihatan satu komando. Jadi kalau satu menyampaikan ini, itu berempatnya sudah. Jadi agak harmonis. Nah, bagaimana Pak Is melihat bahwa apabila ada satu komisioner yang melakukan di luar dari aturan, seperti yang saya sampaikan tadi, seorang ketua membuka C1 di dalam ruangan, kemudian dia melihat-lihat, karena ada titipan calon yang harus boleh spesifik ketua yang mana? Maksudnya ketua KPU dulu atau ketua KPU dulu? Ketua KPU dulu. Saya kira ketua PPK Anda dulu. Ketua KPU dulu. Tim, ketua KPU dulu. Atasan saya dulu waktu saya anggota PPK kan, melakukan hal itu untuk meloloskan satu calon. Nah, ini kan pileg. Jadi sungguh krusial sekali kalau seorang anggota komisioner KPU melakukan ini. Bung Fandi tadi coba untuk meminta Bung Is kasihkan kisi-kisi atau strategi kalau kemudian terjadi peristiwa ente lagi ngopi, kemudian bertemu dengan salah seorang yang ternyata adalah bagian dari peserta pemilu, terus melakukan negosiasi-negosiasi. Ente mau lari ke mana ente? Kalau di kantor kan ada staff, ada monitor, ada CCTV, masih bisa dikontrol gitu. Tapi kalau sota sopu begitu mau kemana kan gitu, atau dia datang ke rumah ngana mau usir ding peda atau bagaimana. Nah, sementara Jojo itu dia mengkritik, enggak, tetap ada saja yang namanya survei itu yang ujung-ujungnya adalah pesanan gitu, mau metodenya seperti apapun, intinya adalah kepentingan untuk memenangkan salah satu atau dua kandidat. Nah, terakhir Pak Rompis meminta Bung Is, coba kalau Anda kemudian berada di posisi ketika seperti peristiwa yang lalu, ada pernah pejabat atau ketua KPU yang membuka C1, artinya melakukan hal-hal yang unprosedur. Nah, ente sesama komisioner itu gimana? Padahal selama ini kan terlihat solid. Atau jangan-jangan di dalam ada hal yang aneh, cuma karena di podcast ya bilang aja solid kan gitu. Silakan. Iya, pertama terkait dengan ini ya, terkait dengan komunikasi. Membatasi komunikasi dalam hal ini pada saat penyelenggaraan tahapan ya. Bukan pada saat kehidupan pribadi atau kehidupan ketika non tahapan ya kan. Tentunya ketika mau masuk tahapan ya kita komunikasi biasa saja, ketemu biasa saja. Nah, cuma memang kalau biasanya kan kalau sudah diajak ketemu kan, biasanya kalau sudah diajak ketemu kan pasti disampaikan terlebih dahulu maksudnya apa. Dan tentunya teman-teman baik kami penyelenggara, komisioner maupun teman-teman Panwascam pastinya sudah tahu ya kan. Mana caleg ya kan, mana non caleg atau mana tim sukses atau mana yang bukan tim sukses ya, kita sudah tahu lah. Kalau kita berteman pasti kita sudah tahu lah. Nah, tentunya terkait dengan teman-teman yang dalam hal ini menjadi anggota partai politik, ketika mereka mau komunikasi, mau ajak ketemu ya tanyakan saja terlebih dahulu dalam rangka apa misalnya. Nah, Ya. tapi yang kalau tasopu begitu, yang tacol tiba-tiba baku dapat begitu, bagaimana ente? Ya, kalau tiba-tiba di beberapa kasus juga saya sering begitu, ya kan. Tiba-tiba mau nongkrong, mau pergi ke rumah kopi ya. Beberapa kali juga bersama Bang Bill juga kan begitu kan. Kita mau coba nongkrong di rumah kopi, tiba-tiba ada teman-teman caleg yang datang. Ya kita layani saja, ya kan. Duduk saja. Tapi kalau seandainya dia sudah menyerempet, ya kan. Dia sudah menyerempet mau dalam menyerempet hal-hal negatif, nah ini harus kita batasi atau kita jaga jarak. Nah, tapi selama ini setahu saya, sepengalaman saya, teman-teman ketika kita ketemu di rumah kopi tidak disengaja, itu pasti yang ditanyakan terkait aturan, terkait regulasi. Pernah waktu pada saat pilkada kemarin ya,
pilkada kemarin ketika Bawaslu melakukan pembersihan besar-besaran kan terhadap baliho. Itu kan beberapa kali kan kita ketemu dengan teman-teman peserta pemilu kan atau anggota partai politik di rumah kopi. Itu ditanyakan, ini kenapa Bawaslu itu lakukan pembersihan loh? Iya kan? Ya, kita jelaskan secara regulasi dari KPU seperti apa ya, teman-teman Bawaslu seperti apa. Mungkin seperti itu ya. Iya. Terus terkait dengan lembaga survei, di lembaga survei itu ada asosiasi ya atau lembaga etiknya di lembaga survei. Saya teringat pada saat pemilu 2000 Pilpres 2014, ya kan? Pilpres 2014 ketika ada dua hasil yang berbeda, ya kan? Teman-teman pasti ingat kan? Pada saat Pilpres 2014 itu kan ada dua hasil yang berbeda kan? Di dua hasil yang berbeda ini ketika dirilis itu kemudian ribut kan masyarakat kan? Masyarakat ribut, terus diperiksa metodologinya. Nah, itu pasti akan ketahuan siapa yang bohong. Kalau sudah diperiksa metodologinya pasti akan ketahuan mana memang betul-betul data hasil penelitian lapangan dan mana yang chatting. Nah, itu bisa ketahuan. Makanya kan pada saat Pilpres 2014 kan ada beberapa lembaga survei yang kemudian dikeluarkan dari komunitas kan. Atau saya sudah lupa nama aliansinya apa. Yang pasti ketika ada penyelewengan data itu pasti akan ketahuan nantinya. Okay. Terus dari Pak Romi ya, Pak Romi ini istrinya juga mantan sekretariat ya, mantan staf di KPU lalu. Oke. Ya, kalau istrinya mungkin pasti cerita lah ke Pak Romi. Kalau saya itu di kantor mereka kenal paling tegas mungkin. Tapi sebenarnya ketegasan itu pada saat tahapan saja. Kalau non tahapan ya kita biasa saja, santai-santai bermain, ya kan, sering bercanda di depan kantor. Nah, tapi kalau memang terkait dengan tahapan itu pasti bukan cuma saya saja, seluruh komisioner pasti akan tegas terkait dengan tahapan. Nah, dengan case yang disampaikan Pak Romi tadi, ini kejadian waktu ketua sebelumnya ya, waktu periode sebelumnya kan, pemilu 2009 ya atau saya tidak tahu pemilu kapan ya. Tapi itulah yang saya bahasakan tadi, bahwa teman-teman di luar yang bukan penyelenggara, ini kita harus akui ya, tidak semuanya anggota partai politik atau yang mau menjadi calon legislatif itu tidak semuanya membaca aturan, dan kita harus akui itu, tidak semuanya membaca aturan. Makanya kan saya sampaikan tadi bahwa teman-teman di luar sana mungkin masih berparadigma lama ya, bahwa segala sesuatu itu dia mungkin tanpa diawasi. Nah, sementara sekarang ini kan pengawasannya kan secara ketat. Bahkan kami selama tahapan ini ya, hampir 24 jam teman-teman Bawaslu itu di kantor. Teman-teman UPI, Pak Jero ya, Pak Max. Mereka mengira kami di bawah di KPU itu cuma sekedar padahal kamera kami lagi jalan merekam. Bahkan kalau masyarakat luar datang ke KPU itu sudah sangat sulit membedakan mana satpam di KPU dan mana pengawas pemilu ya. Karena hampir 24 jam teman-teman mengawasi di kantor. Makanya kalau seandainya teman-teman di KPU berbuat kesalahan seperti kejadian yang disampaikan Pak Romi tadi, ya pasti teman yang disalahkan juga bukan cuma KPU, iya kan? Pasti yang disalahkan juga terkait dengan pengawasan. Makanya saya akan percaya teman-teman, makanya saya sampaikan tadi kan, teman-teman Bawaslu, terutama yang teman-teman di Bawaslu Kota Manado, itu lebih mengedepankan terkait dengan sisi pengawasan, ya kan? Makanya kami setiap masuk ke tahapan baru itu selalu diingatkan, ya teman-teman jangan begini ya, nantinya kita lakukan pengawasan seperti ini loh. Staf kita melakukan pengawasan selama 24 jam penuh bahkan ada yang melekat, bisa seperti itu ya. Ketat menjaga teman-teman KPU ini. Intinya kawan-kawan, sekarang kami juga butuh bantuan dari teman-teman semua untuk menginformasikan kepada publik bahwa penyelenggara pemilu hari ini itu pasti bisa berbuat curang, tapi sekaligus pasti ketahuan. Ngerti nggak? Bukan berarti penyelenggaraan pemilu itu celah untuk berbuat buruk, tidak ada, pasti. Tapi kemungkinan terbesar ketahuannya juga itu pasti, ya kan? Itu pasti sama dengan teman-teman. Panwascam dan juga PPK mungkin menganggap ketika ada caleg yang lagi kampanye kemudian memberikan uang, bukan uang suap, uang terima kasih ya Panwascam sudah membantu kami,
sudah menjaga pengawasan kami, napa doi rokok. Oke? Mungkin tidak ketahuan, tapi tetap jadi buah bibir. Makanya ada mantan-mantan Panwascam kemarin yang ikut seleksi. Kenapa kami tidak akomodir? Karena ada 1-2 orang yang kami cium tanpa perlu kami minta klarifikasi. Dia pernah menerima uang terima kasih. Padahal dia nggak suap itu. Nggak. Nanti kalian akan temui itu. Partai-partai politik misalnya di saat kalian pengawasan di tingkat kecamatan, ada kampanye misalnya. Ketika ada kampanye melakukan kegiatan sosialisasi, terima kasih Bawaslu. Walaupun mereka tidak kampanye politik uang, walaupun mereka kampanyenya normatif, akan ada nanti caleg yang mau mengucapkan terima kasih atas pengawasan Bapak Ibu semua dengan menitipkan amplop. Itu pertanyaan saya kemarin itu, apakah itu sesuai atau tidak? Nah, banyak orang yang digugurkan di Panwascam hanya gara-gara udah dicium. Walaupun mungkin kita tidak tindak secara etik karena nggak ketahuan, tapi jangan lupa Anda sudah dicap. Ismail ini kalau kemudian pernah mendapatkan 1 sen 2 sen, maka nama Ismail dan nama Taufik Wirfaki itu pasti rame di kantor DPR. Kenapa? DPR itu kan orang pasti ngobrol-ngobrol. Kemarin waktu pemilu lo kasih berapa sama si komisioner A? Komisioner B lo kasih berapa? Komisioner C? Itu begitu teman-teman. Itu pasti. Hari ini mungkin Anda tidak ketahuan, tapi jangan lupa Anda sudah dicap. Waktu misalnya Is mau nyalon lagi nanti di KPU provinsi misalnya. Amin. Kalau dia nyalon lagi, ini pasti begitu tuh kawan-kawan. Pasti akan, ya Is, dia mau calon KPU, alah. Doi DP orientasi doi. Itu ketahuan. Nah teman-teman kepingin dicap seperti itu, silakan terima duit. Mungkin bagi Anda tidak melanggar aturan. Mungkin menurut Anda. Tapi jangan lupa Anda sudah diukur dengan uang. Ismail dengan segala pikirannya. Kita berikan tepuk tangan. Offside. Saya Bang Bill.